Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Tio Sinaga di kabar terkini. Baiklah pemirsa, puluhan warga di Provinsi Bengkulu terinfeksi virus HIV. Tidak hanya di kota Bengkulu, penularan virus HIV juga dilaporkan menjalar ke sejumlah kabupaten di kota Bengkulu Dinas Kesehatan Provinsi. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi tentang data yang terpapar virus HIV ini, kita akan mewawancarai Bapak Rinto Harahap selaku Direktur Yayasan Pesona Peduli Sosial Nasional. Baiklah pemirsa, sekarang kita beralih kepada Direktur Peduli Sosial Nasional, yaitu Pesona. Bapak siapa? Saya Rinto Harahap. Saya kebetulan Direktur di Yayasan Peduli Sosial Nasional dan mengambil program yang ada dijalankan oleh Pesona itu termasuk program penanggulangan HIV/AIDS dan rehabilitasi narkoba. Baiklah Pak, data untuk September ini, udah berapa Pak yang terpapar virus HIV ini Pak? Kalau data yang terbaru yang kami temukan di tahun ini sampai September itu sekitar 40 orang. Jadi kalau untuk secara global itu biasanya itu datanya akan digabungkan di Dinkes provinsi. Kalau untuk sementara tahun ini sudah 300 an lebih yang sudah minum obat data di SIHA yang ada di Dinkes provinsi. Itu biasanya dari seluruh kabupaten, cuman dominan paling terbanyak itu di kota Bengkulu dan Kabupaten Tutangbong. Itu kalau untuk data, karena kami hanya khusus untuk teman-teman komunitas, terutama teman-teman pekerja seks, teman-teman waria, gay, pelanggan seks, dan pengguna narkotika. Jadi kami fokusnya pada populasi kunci yang memang sulit untuk dijangkau baik oleh teman-teman dari Puskesmas ataupun dari stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi. Kalau untuk angka tertinggi penambahan virus HIV ini terjadi pada tahun berapa Pak? Angka tertinggi itu hampir tiap tahun itu normal, cuman yang tertinggi itu mulai di tahun 2021 sampai sekarang itu agak meningkat. Mungkin pasca COVID, jadi penanganan ataupun sosialisasi terkait HIV itu turun. Jadi mungkin angkanya meningkat karena pelayanan juga kita ketahui bahwa kita sangat fokus untuk penanganan COVID, sehingga pelayanan lain termasuk HIV itu sedikit kurang baik atau kurang bagus seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga keputusan semakin tinggi. Berarti COVID ini menjadi salah satu tingkat penyebab ininya ya Pak, penyebaran virusnya? Bukan tingkat penyebaran virus. Jadi saat pandemi COVID, program penanggulangan HIV/AIDS baik pelayanan ataupun identifikasi ataupun sosialisasi itu berkurang karena pemerintah memfokuskan untuk penanganan COVID pada tahun itu. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana nih Pak mencarinya atau mendatanya? Sedangkan masyarakat di sini kan tertutup pada kesehatannya atau tersembunyi untuk memberikan identitas kesehatannya. Jadi kalau terkait dengan HIV/AIDS itu tuh, kalau HIV itu belum kelihatan, kalau AIDS itu mungkin tanda-tanda sedikit bisa dilihat. Biasanya kalau teman-teman dari medis itu tahu bahwa si pasien atau si klien itu mencurigakan tertular HIV, sehingga biasanya dilakukan tes. Cuma untuk HIV tidak ada hal lain atau bagaimana pelayanan lain selain cek PCT yang bisa menentukan
kita tertular atau tidak virus HIV. Jadi tidak bisa melalui dukun, mantri ataupun dokter yang hanya memeriksa apa adanya tanpa melakukan cek screening langsung dengan menggunakan alat tes. Jadi hanya dengan alat tes yang bisa memastikan kita tertular atau terinfeksi HIV. Jadi kalau Sona sendiri itu karena fokusnya di populasi kunci, jadi kami biasanya melakukan sosialisasi di tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat kos-kosan, panti pijat, lokalisasi, di mana kami merasa atau mendapatkan informasi tempat-tempat tersebut memang rawan untuk penularan HIV karena di situ sering terjadi transaksi seks ataupun hal-hal lain yang bisa membuat penularan HIV begitu. Jadi kalau untuk secara umum itu dilakukan oleh layanan. Kalau kami mendapatkan mandat program dari Global Fund, WHO kerjasama dengan Kemenkes, kalau di kota provinsi, Dinkes kota provinsi. Kalau di lapangan kami bareng dengan puskesmas yang ada di kota Bengkulu. Jadi hanya dengan tes HIV seseorang itu bisa ketahui tertular apa tidak. Jadi ketika dia dites positif, maka akan dites lagi dengan regen 2 dan 3 rapid testnya, memastikan benar-benar si klien tertular HIV. Setelah itu baru akan diberikan pengobatan. Pengobatan juga tidak secara langsung. Biasanya itu dilakukan tes TB, cek TB, cek IO, infeksi oportunistik lainnya. Nah, kalau di IO-nya ada terutama TB ada, biasanya pengobatan TB dulu 1 sampai 2 minggu, baru nanti lanjut dengan ART yang tidak viral untuk pemulihan si klien. Gitu. Untuk yang dominan terkait terpapar virus HIV ini, kalau dominan dalam artian gini, HIV itu tidak pandang bulu, tidak ada hal yang bisa membuat kita kebal HIV. Jadi selagi seseorang itu melakukan hal yang berisiko kebal HIV, diantaranya paling tidak itu hal yang terjadinya pertukaran cairan tubuh, baik darah, cairan vagina atau cairan sperma, bisa ada itu melalui hubungan seksual, bisa juga dari penggunaan alat suntik yang tidak steril secara bergantian, ataupun alat yang berkaitan dengan keempat cairan tadi. Jadi kalau ada keempat cairan itu akan berpotensi tertular HIV. Jadi jika hal itu terjadi dan HIV-nya jumlahnya cukup bisa menginfeksi, maka bisa menularkan pada teman-teman yang lain atau klien yang lain. berarti tidak menutup kemungkinan ya Pak, kalau ada bahkan anak bayi juga bisa terpapar HIV karena jarum suntik tadi. Kalau bayi itu pada umumnya itu tertular dari ibunya yang sudah terinfeksi sebelumnya. Jadi ibu hamil itu kalau sekarang itu wajib cek HIV, terus pun cek yang wajib diikuti oleh ibu hamil di layanan. Jadi kalau teman-teman yang sudah positif HIV, kalau dia sudah berkeluarga, ketika ingin mempunyai anak, biasanya mereka mengikuti program PMVCT, di mana program itu akan diberikan informasi kepada pasangan suami istri, sehingga ketika nanti mempunyai keturunan, anaknya tidak akan tertular. Biasanya itu dengan cek di laut, terus penentuan kapan mulai tidak menggunakan kondom, dari cek kesehatan kedua pasangan tersebut. Dan nanti biasanya kalau melahirkan itu biasanya melahirnya dengan sesar, karena dia ada di cairan darah, air tuban juga ada. Jadi ketika melahirkan kalau secara umum nanti berpotensi cairan darah atau cairan tuban bisa terbang oleh si bayi yang berdampak bisa menularkan HIV pada tersebut.
Untuk saat ini Pak, penanggulangan apa yang sudah diberikan oleh Bapak selaku Yayasan Pesona ini dan pemerintah setempat untuk terkait HIV ini Pak? Kita sudah melakukan penanggulangan HIV/AIDS terutama di Kota Bengkulu dan di Jamalbong itu dari mulai 2015. Kita melakukan penjangkauan, sosialisasi, terus mendorong teman-teman yang berisiko tertular HIV itu untuk melakukan tes. Nah, ketika mereka mengetahui statusnya, kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi, terutama jika memang si klien itu tertular HIV. Jadi kami akan melakukan pendampingan sampai si klien minum obat. Dan ketika mereka belum tertular, kami akan mendorong mereka akan selalu mau diri, jaga diri, agar jangan sampai tertular. Kalaupun mereka masih melakukan aktivitas yang bisa menularkan HIV, yaitu untuk menjaga seks, kami melalui Kementerian Kesehatan itu memberikan dan juga kondom secara gratis kepada mereka agar mereka terhindar dari penularan HIV. Kalau untuk obat ARV itu gratis atau gimana Pak? Untuk saat ini semua pengobatan untuk HIV itu gratis, namanya ARV, dan obatnya juga hampir tiap tahun itu ada perubahan ke arah lebih baik, dan obatnya juga tambah lama tambah sedikit. Pokoknya sekarang itu tidak ada yang sekali minum itu cuma 1 butir 1 hari. Kalau yang teman-teman yang lain itu yang obat lama itu kadang 3 pagi, kadang sorenya 2, ada 2 pagi, kadang sorenya 3. Bahkan obatnya cuma kadang besar-besar. Jadi kalau yang sekarang itu obatnya lebih simpel dan lebih mudah dan obatnya kecil. Dari data setahun ini Pak, apakah sudah ada yang meninggal dunia pasien HIV dari data setahun ini? Kalau meninggal dunia itu untuk sekarang ini yang dampingan kami belum dapat informasi. Cuma pada intinya kalau HIV dikaitkan dengan meninggal dunia itu banyak juga sih orang yang tidak HIV itu meninggal dunia. Jadi kalau dikaitkan dengan meninggal dunia itu HIV itu kurang cocok. Cuman kalau si HIV atau si ODA kurang jaga kesehatan sehingga virusnya bertambah banyak dalam tubuhnya yang berdampak pada ketidakmampuan imunnya untuk melawan penyakit yang masuk dalam tubuhnya, kesehatannya akan menurun. Nah, jika kesehatan terus menurun, biasanya kalau sakitnya sudah parah, ya secara otomatis mengarahnya bisa meninggal dunia. Jadi selagi dia mau minum obat, tetap jaga diri, sebelum ajal dia tidak akan meninggal. Tapi kalau sudah namanya HIV, udah pasti menuju arah ke situ ya? Enggak. Jadi HIV itu virus, dia hanya mengganggu kekebalan tubuh manusia. Jadi dia tidak membunuh. Jadi ketika dia sudah banyak, kan tidak diatasi atau tidak diobati, dia akan menggerogoti imun kita sebagai manusia. Sedangkan kita ketahui sendiri, imun kita itu adalah daya tahan tubuh yang melawan berbagai penyakit yang menyerang tubuh kita. Ini dulu tanpa HIV, kita pilek, batuk, demam, tanpa minum obat dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, secara otomatis kita akan pulih dan akan sehat kembali. Nah, ketika si HIV sudah dalam tubuh, dia mengganggu si imun. Nah, teman-teman yang terinfeksi HIV itu akan sulit untuk pulih karena imun yang selama ini melawan si penyakit tidak bisa lagi berfungsi seperti biasa, sehingga penyakitnya akan bertahan dan mengganggu kesehatan si klien atau korban tadi. Nah, ketika sudah banyak penyakit karena tidak bisa melawan lagi, itulah yang dinamakan AIDS, kumpulan berbagai macam penyakit. Jadi kalau yang membunuh si ODA itu bukan HIV-nya, tapi penyakit yang masuk yang penyerta yang tidak bisa lagi dilawan oleh tubuh kita. Untuk saat ini Pak, apa harapan Bapak kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi peningkatan virus HIV untuk saat ini Pak? Iya, harapan kami sebagai lembaga yang peduli tentang HIV, ya kawan-kawan atau masyarakat di lapangan itu tidak lagi menstigma atau mendiskriminasi
teman-teman saja di lapangan, karena mereka juga tahu HIV itu tidak gampang ditularkan dan tidak semudah itu menular. Bahkan saat cairan atau virus itu pun masuk ke dalam tubuh kita, jika jumlahnya tidak cukup pun bisa untuk menginfeksi kita sendiri. Jadi tidak semudah itu. Mungkin perlu perhatian pemerintah dengan melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi, lebih gencar lagi, agar masyarakat tahu dan tidak melakukan hal yang disebut tentang itu, dan mulai mengurangi hal-hal yang membuat kita terkadang itu tidak sadar bahwa hal yang kita lakukan itu membuat kita tertular HIV atau penyakit menular lainnya. Itu saja sih kesadaran kita, bangun kesadaran dan pengembangan program dari pemerintah daerah, pokoknya memberikan pembiayaan, pendanaan pada kelompok HIV. Jangan hanya meminta bantuan pada donor, sementara kita harus lebih gencar lagi untuk menyehatkan masyarakat itu sendiri. Baik Pak, pada Bapak Rinto Harahap selaku Direktur Yayasan ini, Yayasan Pesona, terima kasih atas informasinya Pak. Terima kasih Pak.